Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa dalam pesan pastoral. Dan pesan pastoral hari ini agak berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Nah, saya rindu membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan pertanyaan yang sering muncul dalam kehidupan hari-hari ini. Di antaranya, siapa penyebab penderitaan, Allah atau iblis? Mengapa Allah membiarkan orang benar menderita? Mengapa Allah mengizinkan terjadi penderitaan? Mengapa penderitaan ada manfaatnya? Apakah untuk mendapatkan sorga perlu menderita di bumi? Bagaimana kita dibebaskan dari penderitaan? Nah, termasuk pertanyaan, siapa penyebab pandemi COVID-19 yang terjadi di banyak negara, yang menyebabkan banyak penderitaan? Antara lain sakit, kematian, putus pekerjaan, usaha tutup atau bangkrut, kelaparan, dan lain sebagainya. Pertanyaan ini muncul di masyarakat. Nah, saudara, kita sebagai orang yang percaya, pemahaman kita harus benar. Benarnya apa? Kita harus berpedoman kepada firman Allah. Mari saya akan perlihatkan bahwa sebenarnya siapa yang menyebabkan penderitaan, Allah atau iblis? Yang pertama, pemahaman kita, iblis menyebabkan banyak penderitaan atas manusia. Di dalam Matius 15 ayat 22 dikatakan, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Firman Tuhan ini menunjukkan setan membuat anak perempuan Kanaan sangat menderita. Saya mau tunjukkan firman Tuhan yang lain. Di dalam Injil Lukas 8 ayat 29. Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia. Maka untuk menjaganya, ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu. Dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Setan membuat orang gerasa, gila, dan sangat menderita. Nah, dari dua firman Tuhan ini, kita mendapati bahwa iblis itu menyebabkan banyak penderitaan atas umat manusia. Nah, pertanyaan yang berikutnya adalah, apakah pandemi COVID-19 disebabkan oleh iblis? Jawabannya bisa iya atau tidak. Yang pasti banyak manusia menderita. Pertanyaan yang berikutnya, apakah Tuhan sanggup menyembuhkan orang yang terpapar COVID-19? Jawabannya pasti sanggup. Kalau Tuhan berkenan, maka apapun jenis penyakit yang manusia derita, Tuhan sanggup untuk menyembuhkan. Yang kedua pemahaman kita, tetapi justru Allah mengizinkan penderitaan itu. Saudara, yang pertama bahwa iblis itu menyebabkan penderitaan. Tetapi pemahaman yang kedua, justru Allah mengizinkan penderitaan itu. Sebab tanpa seizin Allah, maka penderitaan itu tidak akan terjadi pada manusia. Sakit penyakit tidak akan terjadi pada manusia. Atau bentuk-bentuk yang lain. Nah, contohnya dalam Alkitab, di dalam Ayub pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-18, Allah mengizinkan iblis untuk menghancurkan kekayaan Ayub dengan cara mengirimkan api, penyerbuan oleh bandit-bandit dan badai yang membinasakan. Ayub pasal 2 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7, Allah mengizinkan iblis menimpakan Ayub dengan bara yang busuk. Pertanyaannya adalah, apakah Allah izinkan pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi global terjadi atas seluruh dunia? Jawabannya sederhana, diizinkan oleh Tuhan. Sekali lagi, tanpa diizinkan oleh Tuhan, tidak mungkin itu terjadi, yang akan membawa penderitaan banyak orang. Nah, saudara, apa tujuannya? Tuhan izinkan semua itu terjadi. Sederhana, supaya setiap orang menyadari keberdosaannya di hadapan Tuhan. Dan mereka berseru kepada Tuhan yang hanya Tuhan saja sanggup
menolong mereka. Tentu selain acara-acara protokoler yang harus dipenuhi oleh setiap mereka. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Kita kembali kepada firman Tuhan, 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sebagai orang percaya, kita harus datang kepada Tuhan. Kita datang dengan merendahkan diri. Kemudian kita berdoa mencari wajah Tuhan. Kemudian kita berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Dia mendengar dari sorga dan mengampuni dosa-dosa kita, serta memulihkan negeri kita. Pemahaman yang ketiga. Pada akhirnya Allah bertanggung jawab atas penderitaan yang diizinkan untuk terjadi. Nah saudara, apapun yang Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan kita, keluarga kita, bangsa kita, Tuhan bertanggung jawab. Itu sebabnya Alkitab mencatat di dalam Keluaran pasal 4 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Berita ini ditegaskan kepada Musa bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, termasuk menyertai Musa pada waktu dia berkata-kata dengan Firaun. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang apa yang harus kita lakukan sebagai pribadi lepas pribadi orang yang percaya? Jika iblis penyebab penderitaan, maka yang harus kita lakukan adalah tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari. Tetapi jika Tuhan izinkan penderitaan itu terjadi, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus rela dibawa oleh Tuhan ke dalam keadaan yang tidak kita harapkan, sehingga pertolongan kita satu-satunya hanya kepada Tuhan Yesus. Inilah yang kita lakukan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersama-sama bersahati berdoa. Apabila penderitaan itu disebabkan oleh karena iblis, maka kami katakan segala sakit penyakit yang disebabkan oleh COVID-19, sekarang aku katakan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi penderita karena COVID-19, kami katakan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi penderita yang sakit penyakit oleh karena faktor yang lain, kami katakan oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Begitu juga ketika Tuhan izinkan penderitaan itu terjadi, kita harus rela dibawa oleh Tuhan kepada sebuah pengharapan hanya Yesus satu-satunya. Tuhan Yesus, Engkaulah satu-satunya penolong kami yang sungguh-sungguh sanggup meluputkan kami daripada penderitaan ini. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.